Ya, saudara-saudara, kita akan belajar lagi tentang dogma Maria dikandung tanpa noda. Bunda Maria tanpa noda, apa maksudnya? Berikut ini ada cerita yang tidak ada hubungannya dengan dogma Maria, tapi tetap mungkin dapat membantu kita untuk mengerti konsep dasarnya. Suatu hari, di suatu desa terpencil ada seseorang sebut saja bernama Sukri, menemukan kursi duduk yang dibuat buang dekat jalan kampung. Ia tidak pernah melihat benda itu seumur hidupnya, sehingga tidak tahu kalau itu adalah kloset. Dia bahkan mengagumi benda itu karena pikirnya antik. Sukri membawa pulang kloset itu ke rumah dan dibersihkannya sampai kinclong. Keesokan harinya, Sukri berulang tahun dan dia berencana mengundang teman-teman satu kampung. Dia berpikir alangkah uniknya jika nasi tumpeng ulang tahunnya diletak dalam benda itu kloset, supaya penemu barunya ini dapat dipamerkan kepada teman-temannya. Sekarang bayangkanlah jika Anda termasuk di antara orang-orang yang datang ke tempat biasa Sukri. Anda pasti tahu kalau barang itu adalah kloset. Apakah reaksi begitu melihat nasi tumpeng yang tempat dalam kloset itu? Harus aneh dan tidak nyambung, kan? Demikianlah Yesus yang kemuliaan dan kekudusan jauh lebih manusia tidak mungkin lahir ke dunia melalui seorang perempuan yang berdosa. Karena noda dosa itu jauh lebih buruk daripada kloset. Dan Yesus itu kemuliaannya jauh mengatasi dan tidak dapat dibandingkan dengan nasi tumpeng. Maka simpulnya ada jurang yang tak terjembatan antara keduanya. Nasi tumpeng tak pernah klop diletakkan di dalam kloset. Dan tentu Yesus yang Maha Kudus tak mungkin dapat dikandung oleh rahim seorang yang tercemar dosa. Maka oleh kuasanya Allah menguduskan rahim itu dan membuat ia terbebas dari dosa. Karena Tuhan tidak dapat mengingkari dirinya sendiri yang tanpa dosa, sama seperti dia tidak dapat menjadi tidak setia. Allah menghendaki bahwa Kristus yang akan menjadi pengantara bagi manusia dan diri sendiri harus terpisah dari orang-orang berdosa. Maka artinya ini mensyaratkan bahwa ia harus dilahirkan oleh seorang perempuan yang terbebas dari noda dosa. Perempuan ini adalah Santa Praha Maria. Dogma peran Bunda Maria dikandung tidak bernoda. Pada tanggal 8 Desember 1854, Paus Pius IX mengumumkan bahwa dogma peran Maria dikandung tak bernoda Ineffabilis Deus, yang menyatakan bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Pada tanggal 8 Desember 1854, Paus Pius IX mengumumkan dogma perawan Maria dikandung tanpa noda Ineffabilis Deus, yang bunyi antara lain sebagai berikut. Dengan inspirasi Roh Kudus untuk kemuliaan Allah Tritunggal, untuk penghormatan kepada Bunda Maria, untuk meninggikan iman Katolik dan kelanjutan agama Katolik, dengan kuasa dari Yesus Kristus Tuhan kita dan para rasul Petrus dan Paulus, dan dengan kuasa kami sendiri, kami menyatakan, mengumumkan dan mendefinisikan bahwa doktrin yang mengajarkan bahwa Bunda Maria yang terberkati seketika pada pertama ia terbentuk dari sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satu yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar. Oleh karena jasa Kristus penyelamat manusia dibebaskan dari semua dosa asal. Ada doktrin yang dinyatakan oleh Tuhan dan karenanya harus diimani dengan teguh dan terus menerus oleh semua umat beriman. Mungkin ada orang bertanya, terutama mereka yang bukan beragama Katolik, kenapa ada perlakuan khusus buat Bunda Maria? Bukankah Bunda Maria itu manusia biasa sama seperti kita?
Lalu kenapa baru pada tahun 1854 diumumkan dogma ini? Apakah ini pengajaran buatan manusia saja, Paus dan pembantu, ataukah sungguh mau dari Allah? Mari kita lihat kenapa kita orang Katolik percaya bahwa pengajaran ini berasal dari Allah, dan karena wajib kita yakini dan kita syukuri. Bukan pengajaran kagetan, melainkan sudah diajarkan oleh para bapak gereja sejak lama. Gereja Katolik tidak pernah mengubah, menghapus atau menambah pengajaran deposit of iman, of faith, yang ada padanya sejak dari awal. Namun, hanya menjaga dan mempertahankannya. Perlu kita ingat bahwa tradisi suci dan kitab suci bagi orang Katolik itu penting. Yang pentingnya, karena berasal dari sumber yang sama, Allah sendiri. Dogma peran Maria dikandung tanpa noda ini dirintis oleh Paus Pius Sixtus IV abad 15 dan diteruskan sampai ke Paus Pius IX abad 19. Tetapi sesungguhnya pengajaran tersebut sudah merupakan hal yang diyakini oleh gereja sejak abad awal, seperti dinyatakan oleh Santo Efrem dalam Nisibin Himnes. Ia Santo Efrem, ia menulis, sungguh engkau Tuhan dan bundamu adalah hanya satu-satunya tercantik sempurna di dalam segala hal, sebab Tuhan tidak ada noda dalammu dan juga tidak ada noda dosa apapun di dalam bundamu. Dan Santo Agustinus abad kelima, bukunya The Teaching of the Church Fathers, menulis, kita harus menerima peran Maria yang kudus. Tentangnya saya tidak ada pernah mempertanyakan jika kita membahas tentang dosa, karena hormat kepada Tuhan. Sebab dari kita tahu bahwa betapa berlimpahnya rahmat yang mengalahkan dosa sampai sisinya telah diberikan kepadanya, yang telah dipercayakan untuk mengandung dan melahirkan dia yang sudah pasti tak ada berdosa. Dan das pemikiran dari Santo Irenaeus dari buku Early Christian Fathers. Irenaeus, dia menulis, seluruh umat manusia berada dalam kuasa maut melalui perbuatan seorang perawan, maka seluruh umat manusia juga diselamatkan melalui seorang perawan. Dan karenanya ketidaktaatan seorang perawan perlu diimbangi oleh ketaatan perawan yang lain. Di sini para bapak gereja menyimpulkan bahwa ketaatan total Maria dimungkinkan oleh ketotalan kemurniannya tanpa noda dosa. Jadi dogma tersebut bukan pengajaran kagetan atau inovasi dari Paus Pius IX di abad 19. Berikut, Bunda Maria sendiri menyatakan dirinya sebagai Immaculate Conception. 4 tahun setelah pengajaran diberikan oleh Paus Pius IX, Bunda Maria menampakkan diri di Lourdes, Prancis, 1898. Penampakan Maria di Lourdes di Grotto Masabile terjadi selama 18 kali kepada Bernadette Soubirous, seorang gadis desa yang waktu berumur 14 tahun. Penampakan Bunda Maria di Lourdes ini sudah diakui oleh gereja Katolik sebagai penampakan yang otentik. Dalam penampakan itu, Bunda Maria menyatakan dirinya sebagai perawan yang dikandung tanpa noda, the Immaculate Conception, kepada Bernadette yang pada waktu itu tidak memahami makna Immaculate Conception, terutama karena ia adalah gadis desa yang buta huruf. Pernyataan dari Bunda Maria ini mengkonfirmasi ajaran dari Paus Pius IX dan dengan demikian membuktikan infabilitas ajaran Paus Pius tersebut. Dasar-dasar kitab suci 1. Mari kita lihat kebesaran Allah melalui apa yang dilakukannya terhadap Bunda Maria seperti dalam Alkitab. 1.
dikatakan bahwa Yesus terpisah dari orang-orang berdosa. Kedua, Bunda Maria disebut pada awal mula sebagai perempuan yang keturunannya akan mengalahkan ular. Tiga, Bunda Maria disebut sebagai tabut perjanjian yang baru. Empat, Bunda Maria disebut penuh rahmat pada saat menerima kabar gembira. Dasar dari kita bayu. Anak perempuan yang melahirkan seorang anak lelaki yang mengembalakan semua bangsa, yang akhirnya mengalahkan naga yang adalah iblis. Dasar dari tadi suci. Santo Irenaeus, Santo Hippolytus, Origen, Ephraim, Santo Athanasius, Santo Ambrose, Santo Gegus Nazianza, Santo Agustin, Theodatus, Proclus, Severus, Jonas. Jika Maria tanpa noda dosa, apakah dia membutuhkan Kristus untuk menyelamatkannya? Jawabannya ya, karena segala keistimewaan diberikan kepadanya hanya mungkin diperoleh melalui keselamatan yang diberikan oleh Kristus sendiri. Duns Scotus, seorang Fransiskan, menyatakan ini dengan indahnya. Malah Maria melebihi siapapun membutuhkan Kristus sebagai penyelamatannya, sebab ia dapat tercemar oleh noda dosa asal. Seandainya rahmat dari sang penyelamat tidak mencegah hal ini. Apa pentingnya dogma ini buat kita? Bunda Maria yang tidak bernoda tubuh dan jiwa tidak maksudnya untuk melukiskan keistimewaan Maria, tetapi untuk memberi gambar bergereja. Ya, demikianlah. Amin.